Oke, lawan Firman atau Windri? Firman dulu. Oke. Nah, pengen menang KO atau siksa 5 ronde? KO. Wes. Salah satu petarung Bali MMA yang membuat saya terkesan di pertarungan One Pride MMA Fight Night 87 adalah Alan Darmawan, di mana dia 5 ronde bertubi-tubi jatuh bangun melawan juara bertahan kelas lightweight Ronald Mastrana. Dan luar biasa, kita pengen lihat bagaimana keadaan beliau setelah mengalami kekalahan dengan Ronald Siaan. Seperti apa? Apakah sudah sembuh cederanya? Kita sudah sampai di Bali MA dan kita akan mencari Alan di mana dia. Alan, di mana kamu? Check it out. Loh, Alan. Iya Pak, ada yang bisa saya banting Pak. Saya lagi kerja Pak, maaf. Kok kamu jadi begini? Kan terakhir saya kalah Pak. Bonusnya nggak dapat. Banting setir gitu? Ya mau nggak mau, setir mobil nggak bisa dibawa. Ya udah. Akhirnya setir pelan ya? Pelan ya. Luar biasa, gimana Lan? Sehat? Luar biasa, masih bisa kerja Pak. Karena kemarin kan sempat patah tangan juga kan. Iya, Jadi, iya. mau kerja berat nggak bisa, jadi yang kayak gini-gini aja ya. Lumayan sebulannya 1,5. 1,5 apa nih? Iya gimana Pak? Sehat Lan? Luar biasa. Waduh, terakhir. Saya juga bingung masa ada tukang pet tapi keker banget gini kan. biar kalau ada member yang aneh-aneh langsung tampol. Tampol nih. Kan biasa ada yang suka usil tuh masuk, nggak lap kaki, nggak bersih. Oh iya. Oh di sini aturannya kalau harus masuk matras grappling harus steril ya? Cuci kaki dulu. Cuci kaki, wudu. Enggak Itu itu sholat wudu. Pak. Musola di sebelah. Iya, iya. Oke Lan, Ya. kan udah lama nih kita nggak ketemu nih, pengen ngobrol-ngobrol nih. Masuk. Jadi petarung beneran deh. Oke. Udah lama nggak ketemu nih, pengen ngobrol-ngobrol santai. Kita bahas ulasan mengenai kesiapan Alan nanti akan bermain di One Pride 89. 89. Oke, bos. Oke. Cekidot kita cari tempat. Lan, gua Ya. kan ngikutin nih sosmed kamu akhir-akhir ini. Ya. Untuk kayak paket lengkap ya, ada fighter iya, pelatih iya, kemudian konten kreator iya. Apa sih? Ada kesulitan nggak sih pada saat kita membangun sebuah Personal branding. personal branding di sosmed itu? Jujur ada tantangannya, tetapi bisa dipelajari. Karena sekarang banyak konten yang mengedukasi. Tinggal Oke. kitanya aja. Nah, Terus untungnya netizen sekarang itu lebih suka konten-konten yang tidak terlalu profesional. Ya, EQE alias yang memang amatur. ringan-ringan aja. Ringan-ringan aja, ngobrol apa adanya. Dan menurutku semua bisa sih. Semua bisa ya? Semua pasti bisa. Terkhususnya kita fighter. Iya, Karena iya. tren sekarang ya Pak, ketika kita punya masa, punya Ah. followers, banyak promotor yang manggil. Terus kita juga punya potensi untuk dibayar pay per view. Iya, Siapa sih iya, yang mau? iya. Sama harga bisa lebih naik lah ya. Yoi, nego-nego lah. Nah, ada kesulitan nggak sih pada saat memulainya itu? Iya, awalnya itu agak risih karena apa sih yang kita mulai pertama kali itu yang nggak buat kita risih. Bahkan untuk bawa motor pun risih. Risih ya. Tapi ya itu menjadi tantangan kalau memang benar-benar kita niat, pengen. Ternyata nggak begitu sulit. Pasti bisa teratasi. Oke. Jadi semuanya bisa asal kita mungkin Mau untuk memulai. mau sama rutin ya. Iya, konsisten yang Konsisten paling susah. ya. Jadi untuk teman-teman fighter nih mungkin kita bisa edukasi juga karena kan banyak juga yang fighter-fighter dari kita khususnya anak-anak pro itu kan berangkat dari amatir. Ya. Mereka terbiasa cuman latihan. Kalau udah pro mungkin udah saatnya kita mempromosikan diri ya. Saya suka kata-katanya nih, Bang Deddy Kobuser. Apa Sorry kalau salah atau benarnya ya, Iya, cuman iya. kurang lebihnya gini. Dulu sebelum dia beralih menjadi podcaster, Ah. dia itu kan magician, Oh iya. botak tuh. Terus dia tiba-tiba beralih. Karena kalau dia mempertahankan idealisnya sebagai magician, ya mungkin dia akan stuck di situ dan dia tidak mendapatkan momentum untuk grow sebagai content creator sekarang. Oke, jadi kita tuh harus apa ya kayak keluar dari
zona nyaman kita untuk bisa berkembang ya. Dan mengambil momentum. Momentum. Kan teman-teman momentum. itu memang ada yang udah jago tuh, bagus. Tapi begitu mereka makin dilirik, promotor promosikan, jangan cuma diam. Ambil momentum itu untuk membuat kontennya. Nah, sejak kapan tuh Alan itu menyadari hal itu? Kurang lebih 2-3 tahun belakangan. Oh, 2 tahun. Baru ya? 2 tahun belakangan, ya. Dan gacor-gacornya itu, di push-nya itu baru 1 tahunan ini. Nah, tapi sempet nggak ngalamin kayak rasanya, aduh sepi penonton nih gitu? Pasti. Cuman konsisten yang paling susah. Konsisten. Oke, kita balik ngomongin ke masalah fight. Ya. Nah, Mukanya berubah dulu. Enggak, lo kayak agak merinjani anjir lama-lama. Cuaca lagi buruk, Pak. Oh, iya. Profesi. Alih profesi ya? Emang rescue gitu ya? Yoi. Kalau lagi nggak banyak pendakian berarti kita di Bali MMA boleh jadi fighter. Ngepel. Bapak tadi lihatnya saya ngapain, Pak? Kayak konten CEO itu dong. Lo kan terakhir kemarin itu fight saya lihat cedera. Ya. Cedera apa aja sih lo? Tangan saya dizolimi sama Ronald. batok kepalanya si Ronald. Patah, Pak. Oh patah itu? Iya. Berarti dipasang pen atau digip aja? Screw. Oh screw. Jadi dibelah di ujung, Hah? dibor. Jadi dipasang baut. Kurang lebih gitulah bahasa Indonesianya. Itu proses berapa lama untuk recovery-nya itu? Kata dokter paling cepat 3-6 bulan. Dan ini pas. Pas, udah lewat lah ya? Udah lewat. Oke, Jadi oke. aman. Jadi kalau nanti di One Pride 89 fight udah ready dong? Korban berikutnya. Oke. Tapi bukan Bali MMA yang jadi korban, seperti ada tetangga yang bilang itu teman saya kan mau title fight tuh. Iya. Boom. Kan bekas lawan lo juga. Ya kalah sih. Ngaku sih ya. Apa? Menurut Alan tuh kemarin tuh gimana sih? Saya belum mendengar jelas nih penjelasan tentang fight kemarin. Ya. Belum rezeki. Karena jujur dalam fight itu kita nggak ada game plan yang namanya patah tangan. Menurut saya nggak tahu ya. Dan memang baru kali itu saya rasakan, sehingga pada saat itu terjadi di ronde pertama kebetulan. Ronde pertama itu? Ronde pertama. Gila. Hampir menit ketiga. Itu udah menyadari tuh? Udah menyadari. Jadi ibaratnya itu saya selalu bilang ke teman-teman, beberapa teman yang dekat. Kalau kita ketusuk jarum di kaki, bukan jarum, duri kecil. Ya. Kita mijak itu walaupun kecil tapi udah aneh aja. Iya, keseimbangan hilang kan? Ya, terus refleks badan, otak pengen kita injak, badan menolak karena ada sesuatu yang ganjil. Iya. Nah, pada saat lawan Ronald, game plan-nya itu dari pelatih, seharusnya dia dapat kick, counter. Nah, ketika itu terjadi di kick, seperti ada jarum. Di kick, badan ingin mukul, pikiran ingin mukul, badan nolak, narik. Jadi akhirnya ronde pertama kedua itu kayak ngapain sih? Cuman pada akhirnya masuk ronde 3, itu adrenalin makin tinggi. Iya. Lupa itu? Iya. Bukan lupa sih, tapi lebih tepatnya kita dipaksa, badan kita, pikiran kita dipaksa untuk survive. Kayak oke, let's go. Jadi memang udah nggak pikir impact-nya ke depan, pace jantung mulai dapat, dan akhirnya ya udah finish sampai ronde 5. Tapi gila itu pertarungannya, saya lihatnya capek itu kan. Iya sih. Sampai ngap-ngapan gitu berdua kan. Saya respect sama Ronald Master Andasian, mentalnya sangat-sangat baik. Baik ya? Sangat. Kan sempet dapat posisi submission juga kan kemarin kan? Sempat RNC. Ya, untung saya jago nongging. Ya. Nah kan kemarin sama tuh kondisinya. Alan cedera, kemudian Ronald juga cedera, ketemu lagi di rumah sakit ya? Ini kepet momen itu ya. Saya masuk sekitar jam 2 sekian. Terus udah duduk, udah asik nih. Wah, damai sejahtera gitu ya. Udah gak ada lawan yang dilihat, yang bikin kesal karena saya kalah dia menang gitu ya. Kesal wajar, bukan benci ya. Terus tiba-tiba jam 3 sekian, ada bapak-bapak masuk sama kekasih hatinya. Di sosmed dia romantis, jadi wajar saya bilang kekasih hatinya. Oh iya, benar. Dia datang, loh bro,
Saya langsung bilang, kayaknya kita di sini kelanjutan dari pertarungannya. Semalam kan. Kemarin di ring di rumah sakit juga. Jadi Ronald tuh mengalami cedera apa dia? Ada beberapa, ya gitulah. Ya. Pokoknya kalau udah masuk rumah sakit, hitungannya pasti udah ada cedera kan? Ada cedera ya. Ya saya jujur menang kalah itu hal biasa. Dan kita sebagai kesatria di ring, ketika kita harus berbesar hati. Kalah ya sudah kalah. Oke. Sportif ya? Sportif. Dan terlepas dari apapun yang terjadi di rumah sakit, dia cedera apa walaupun saya lihat. Tapi yang saya bisa ceritakan adalah dia adalah petarung yang memang punya jiwa juang yang tinggi. Oke. Dia ini yang wajib dimiliki fighter kita. Yang saya lihat dari Ronald sekedar sharing, dia itu punya alasan kenapa dia harus menang, kenapa dia harus bertahan, dan kenapa dia harus jadi champion. Kalau seorang fighter datang di ring, dia cuman ya sekedar tanding, ya sekedar biar ada di televisi, ya sekedar biar eksis, biar bisa pasang story dan lain sebagainya sekarang out of curiosity. Ya, mereka nggak bakalan benar-benar bisa ada di puncak seperti Ronald. Tapi emang dia layak jadi juara ya? Sangat layak. Dan Bapak juga kalau nggak sangat layak, Bapak bukan champion Pak. Karena champion itu bukan orang sembarang. Walaupun sekarang ya Pak, maaf ya. Itu dulu deh. Walaupun sekarang banyak banget belt pasaran. Oh iya. Ngerti kan? Ngerti. Nah, Lan, karena ini kelas light bakal jadi rame nih. Karena di welter juga turun di light. Kemudian ada beberapa anak-anak feather yang naik di light. Apakah menjadi ancaman baru? Takutkah? Bersemangatkah? Atau B aja gitu? Jujur sangat bersemangat. Kita ada plus dan minusnya dong. Iya. Karena fighter 77 seperti contoh Denny Dava, dia tinggi terus dia kesulitan di 70 akhirnya dia naik ke 77. Iya. Tapi itu salah satu kasus yang mungkin kurang menguntungkan fighter. Tapi di sisi lain ya kita Asia, Indonesia khususnya memang idealnya di 70 maksimal. Idealnya ya? Idealnya 70 maksimal. Karena memang di 77 pun jarang sih menurut saya. Saya sebagai fighter ya, saya lihat memang di 70 jarang. Ya kalaupun ada itu jatuhnya bukan welterweight tapi overweight ya? Badannya. Kan kalau kita lihat UFC itu keren-keren ya kan? Bentuk, wah. Tapi Indonesia overweight ya? Overweight, jadi bukan obesitas. Body shaming nggak boleh. Sensor. Fighter nggak boleh itu, harus berotot. Oke, kan nanti bakal ada si Firman, kemudian ada Ronald sebagai juara, ada Windri yang turun kelas, yang dimana Windri adalah teman satu camp. Udah, ancaman terbesarnya apa goalnya apa nih buat mereka ini? Goalnya yang pasti, saya akan menjadi champion di kelas lightweight. Terlepas dari teman, sahabat, kerabat, ya kita profesional. Sebagai profesional fighter, ketika kita diberi kontrak untuk berhadapan, ya kita melaksanakannya sebagai gas aja ya? Pasti. Dan menurut saya, mereka pun akan berbesar hati. Karena ya pada akhirnya yang ada itu kita adu skill. Terlepas siapa menang atau kalah, karena ini pertemanan, kita akan adakan respect jatuhnya. Ya, kompetisi sehat ya. Iya. Kecuali kekanak-kanakan Pak. Jarang ini petarung yang seperti ini, luar biasa. Bisa ngepel, bisa ngonten, ya kan? Oh, gue banget sih. saya juga gitu di rumah masalahnya. Derita bapak-bapak ya. Curhat banget ya. Nah, petarung lightweight yang pengen Alan hadapin ini setelah kemarin kita gagal mendapatkan sabuk siapa nih? Kan otomatis udah bertahan nih, ada Denny Dava, Denny Arif, kemudian Firman, terus jajaran petarung light lain. Sebelum nanti 2 step berikutnya atau 1 step berikutnya menuju puncak lagi. Karena kemarin saya gagal perebutan sabuk dan memang aturannya saya harus merangkak lagi dari bawah untuk menuju ke kesempatan memperebutkan sabuk. Jujur 2 orang yang saya respect.
itu ada Denny Arif sama Denny Dava. Oke. Dan kedekatan saya dengan mereka juga cukup bagus. Oh, Ibaratnya kita berteman. Sempat kita ngobrol bahwa cepat atau lambat kita bakalan ketemu. Semenjak adanya pemotongan kelas. oke. Ya, yang 77 udah nggak ada. Paling saya bakalan ketemu kamu nih atau kakakmu si Denny. Dan ternyata itu kejadian duluan di Prime Komite. Iya ya, ketemu Denny Arif ya. Denny Arif. Jadinya kita akhirnya ketemu di sana dan memang ya ini friendship tapi mengutamakan sportivitas. Kita akan memang jor-joran, keras-kerasan, adu skill tanpa ada dendam pribadi dan siapapun yang menang nantinya kita akan saling menghormati. Jadi nanti lebih kalaupun disuruh fight atau pengen milih Ya. antara si Denny Dava atau Denny Arif di MMA ya. Iya, saya sangat pengen bertanding dengan mereka. Dulu bahkan sebelum Angga pensiun, saya awalnya pengen ketemu Angga. Oh, Nah, karena beliau udah pensiun, terus saya lihat 2 Khabib Indonesia. Kan papanya itu anggap Nurmagomedov Indonesia. Iya, benar-benar. Dan 4, mamanya dan Sabuk Hitam Karate juga. Iya, satu keluarga mereka ya. Kacau. Jadi menurut saya, wah seru banget. Semakin kuat lawan saya di One Pride, semakin saya itu bergairah. Ibaratnya ini motivasi saya. Semakin mereka kuat, semakin saya itu akan baik untuk berkembang. One Pride MMA kan udah mulai berubah nih konsepnya nih. Ya. Harapannya siapa Silan? Kedepannya ya. Yang pasti dari saya pribadi ya, kesejahteraan atlet. Dan alangkah lebih baiknya kalau One Pride MMA yang notabene itu adalah orang tua bela diri di Indonesia bisa berbenah pada akhirnya menarik antusias dari masyarakat luar sana untuk mencintai MMA. Wah, betul sekali. Iya, karena ini kita udah orang tuanya, cuman butuh berbenah aja. Masukan yang sangat luar biasa dari salah satu petarung terbaik kita ini. Asik. Emang konten kreatornya agak ngeri-ngeri sedap. Iya. Oke, kita masuk sekarang ke jawab cepat. Permainan jawab cepat. Ya. Kita jawab cepat. Pilih lawan Firman atau Windri. Firman dulu. Oke. Nah, pengen menang KO atau siksa 5 ronde? KO. Wes. Striking atau grappling? Striking. Oh, oke. Nice. Pengen menang KO atau submit? KO. Oh, emang dia striking banget lah ya. Yoi. Gua piting lu. Istri 1 atau 2? Aduh. Aduh. Langsung tahan berak, Pak. 1. 1. Oke, Lan. Repot nggak 1, Pak? Nah, oke lah. Oke, cukup. Nah, mungkin Alan bisa sampaikan ke calon lawan kamu nanti di depan kamera pesan-pesannya. Monggo. Ya. Buat teman-teman fighter di lightweight division One Pride, siapapun kalian, yang pasti saya menghormati kalian. Satu pesan saya adalah persiapkan diri kalian ketika bertemu dengan saya. Yang pasti saya akan datang untuk menanjak kembali menuju puncak menjadi juara di kelas lightweight. Harus horor kan? Yo iya. Lightweight. Nah, emang wajahnya menjual, mantap. Oke Lan, mudah-mudahan persiapannya bagus, berat badan oke, kesehatannya mantap menuju 89 nanti. Siap. Alan Darmawan. Mau dipel atau di Asik, sikat gue. Oh, udah. Oke guys, sehat selalu ya kan. Siap, Makasih Pak. banyak udah diterima di Bali MMA. Iya. Mudah-mudahan- Tapi ngomong-ngomong bantu dulu, saya ini udah nggak ada orang, saya masih lanjut ngepel, Pak. Boleh. Tanggung jawab lah. Iya bang, saya tanggung jawab. Wah, ajak ribut lu. Asik. Salah. Oke Lan, sampai ketemu di press con nanti ya. Siap. Mudah-mudahan persiapannya lancar. Amin. Oke bro, sampai ketemu. Makasih, Pak. Respect. Nggak dibanting dulu. Wah, ampun, aduh.